wah ini jangan-jangan tensi normal ini menipu, tensi normalnya menipu. Padahal cek gininya, cek kelopak mata, tidak ada tanda-tanda bahwa kelopak mata saya menunjukkan saya anemia. Jadi indikasi perdarahan sudah bisa dihapus, sudah dihilangkan. Nah, tapi jantung tetap berdenyut kencang. Hanya, dok, antar saya ke rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit? Nggak ada penting. Akhirnya diantar juga sampai di rumah sakit. Tiba-tiba denyut jantungnya normal, tekanan darahnya normal, semuanya normal. Tapi itu pun tidak berefek apa-apa, hanya menenangkan di situ. Pulang di sana langsung kepikiran. Menarik ya, sampai 2 tahun mengalami seperti itu. Segala yang saya pikirkan itu, dalam pikiran sadar itu tahu itu kecemasan. Ingin mengalahkannya, tapi apa yang terjadi? Saya terus memikirkan di permukaan saja, di otak sadar saya ingin itu hilang. Tapi ternyata di dalam tubuh itu, dia sudah tersimpan sebagai sebuah default program. Jadi seperti, ya kalau kita ngetik di Word itu misalnya kita ketik bahasa Indonesia, tiba-tiba diganti menjadi bahasa Inggris, karena defaultnya bahasa Inggris. Nah, hal yang sama terjadi di tubuh kita. Tubuh kita sudah terlanjur menyimpan pikiran cemas, sehingga pikiran sadar itu sudah nggak mempan lagi ngomongnya. Pikiran sadar mau mengatakan, oke, saya baik-baik saja, tapi kok susah banget hilangnya gitu. Sampai akhirnya 2 tahun itu segala macam. Asam lambung meningkat, saya tahu ini asam lambung meningkat. Kemudian jantung berdebar, nggak beres, segala macam. Tidur untungnya masih bisa tidur, karena memaksakan udah daripada begini banyak tidur. Dada sering nyut nusuk gitu, wah segala macam. Mau mandi aja kepikiran, ini kalau mandi air dingin jangan-jangan terjadi cold stroke dan seterusnya. Ini mau naik tangganya cuma 10 langkah sudah biasa tangga di kamar itu kepikirannya luar biasa. Padahal sebelumnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Sampai berhenti main bulu tangkis segala macam. Dan itu 2 tahun. 2 tahun Mas Erik. Nah, akhirnya setelah bosan 2 tahun, saya baru sadar, ini saya ngapain ini memelihara begini gitu. Saya ingin sembuh, tapi saya kenapa tetap seperti ini gitu. Akhirnya ya udah, saya beresin aja dah gitu. Saya harus fokus membereskan ini daripada minuman botol kecil yang isinya vitamin C 1000 itu sudah bisa berdebar. Padahal maunya sehat, kok malah berdebar. Jangan-jangan asam vitamin C ini menimbulkan perdarahan. Aduh, otak itu kemana-mana. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk menyembuhkan diri dengan sesuatu yang saya selalu gunakan ketika ada masalah. Yaitu apa yang saya sebut sebagai penyembuhan ajaib metafisik yang sering saya lakukan. Ketika tahun 1998 saya alergi, saya sembuh dengan hanya 14 hari mengatakan, mulai malam ini saya bebas dari bersin-bersin, bebas dari alergi, dan sejak tahun 98 sampai sekarang udah tak beres, sudah nggak muncul lagi. Pernah ada tumor, saya lakukan hal yang sama. Mulai malam ini tumornya hilang dari tempatnya, ya hilang. 14 hari saya lakukan itu, di hari ke-15 tumornya pecah, nggak tahu isinya kemana. Pokoknya aneh kejadiannya. Nah, itu terus saya lakukan untuk berbagai hal yang saya ingin lakukan. Akhirnya setelah ingat proses penyembuhan itu, maka setiap malam sebelum tidur saya hanya melakukan hal sederhana, Bapak Ibu. Mungkin bisa dilakukan yang masih menyimpan molekul-molekul ingatan tentang kecemasan di dalam tubuhnya atau di batin bawah sadarnya. Lakukan seperti ini. Yang saya lakukan hanya sederhana. Selama 14 hari, setiap malam sebelum tidur, saya lakukan masing-masing. Karena saya dulu punya banyak gejala. Ada gejala asam lambungnya meningkat, sehingga ya duduk kayak gini tuh kayak apa ya, udara tuh neken ke atas gitu. Jantung nggak beres kadang-kadang gitu. Nah, itu yang saya katakan setiap malam untuk satu kasus. Misalnya lambung, setiap malam saya katakan begini, mulai malam ini asam lambung saya normal, lambung saya sehat, dan seperti itu aja. Lalu paginya saya minumkan jamu kunyit. Nggak tahu bagaimana ceritanya. 14 hari berikutnya saya katakan tentang jantung saya. 14 hari berikutnya saya katakan mulai saat ini tubuh saya bebas dari seluruh gejala cemas dan saya menjadi pribadi yang pemberani dan tenang gitu. 2 bulan melakukan itu. Di dalam tempo 2 bulan. Semua gejala yang 2 tahun itu hilang entah kemana, dan saya nggak ngerti hilangnya kemana.
ya mungkin semua molekul-molekul ingatan itu sudah tidak muncul lagi karena dia kan punya batas waktu. Karena dalam tubuh kita tuh ada 3 jenis kekuatan. Kekuatan penciptaan, kekuatan pemeliharaan, dan kekuatan peleburan. Ada kecerdasan di dalam DNA kita yang memproses itu. Kadang DNA kita menciptakan, kadang dia memelihara ciptaan berupa sel-sel atau ingatan-ingatan, kadang dia meleburnya. Nah, sayangnya ketika ada ingatan kecemasan, kita memelihara ingatan itu dengan, aduh jangan-jangan saya begini ya, jangan-jangan saya begitu. Kita memberi makan kepada kecemasan kita. Sehingga akhirnya apa? Satu sisi diri kita ingin menghilangkan kecemasan itu, satu sisi kita selalu mengatakan, saya jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Saya memang dulu, saya masih menderita cemas lah, masih menderita cemas. Kita ngobrol sama teman, kita curhat sama teman, ya saya penderita cemas, mengklaim diri sebagai penderita cemas. Sehingga tubuh kita yang mendengar lebih dulu kata-kata, saya penderita cemas loh, saya penderita anxiety. Tubuh akan mengatakan, oke, berarti saya akan pelihara ini, molekul ingatan tentang kecemasan ini. Sementara di satu sisi kita ingin bebas dari kecemasan. Nah, jadi kita menjadi pribadi yang kontradiktif. Pingin kenyang, nggak mau makan. Pingin kenyang, nggak mau makan. Sederhananya kayak gitu. Pingin segar tubuhnya dari kekotoran, tapi nggak mau mandi. Ya, sederhana itu. Pingin hilang dari kecemasan, tapi tetap memelihara pikiran-pikiran dan kata-kata yang memohon kebaikan orang lain untuk memaklumi kita, mengkasihani kita. Saya soalnya penderita kecemasan, saya sebenarnya dipenuhi oleh kita ingin bebas, tapi kita merasa diri kita nyaman dalam petik dengan keadaan itu. Ya, jadi cara yang paling aman itu adalah kita kuat dengan pikiran sadar kita mengatakan, saya bebas dari cemas, saya bukan orang cemas, saya pemberani. Balik-balikkan keadaan terus, sembari setiap malam sebelum tidur itu 14 atau 21 hari mengucapkan afirmasi yang kita butuhkan untuk menghilangkan kecemasan dengan mengatakan saya bebas dari seluruh gejala cemas, saya pribadi yang tenang dan pemberani. Itu aja dilakukan dan percaya tidak percaya inilah saya sekarang. Jadi tahun berapa saya kena itu ya. Dia sejak itu kemudian saya paham, saya benar-benar harus mengalami dulu, bisa menyembuhkan diri sendiri supaya bisa ngomongin ke orang lain. Kalau enggak, saya enggak bisa bercerita pada orang lain. Bagaimana saya mengatakan saya telah membuktikan kalau saya tidak pernah mengalami dan sakitnya dan sembuh dari sakitnya. Nah, itu di bagian kecemasan. Jadi percayalah bahwa kecemasan itu adalah hantu di dalam diri kita yang sebenarnya tidak ada. Itu hanya bagian dari diri kita yang terlanjur memahat sesuatu yang buruk tentang diri kita sendiri. Sementara kita tahu tubuh kita adalah keajaiban luar biasa yang diciptakan Tuhan. Keajaiban di setiap DNA kita itu luar biasa. Cara kita menanam apapun, itu akan menjadi kenyataan. Sering-sering menanam pikiran buruk, hidup kita buruk. Sering-sering menanam kebencian, hidup kita penuh dengan kebencian. Sering-sering menanam cinta, maka hidup kita dipenuhi oleh cinta oleh semesta ini sendiri. Nah, sederhana seperti itu sebenarnya hidup ini. Cuman manusia seperti dikatakan dari lama adalah makhluk yang paling ruwet. Ya, dia ingin bebas dari masalah, tapi selalu menambah masalah dalam dirinya. Sudah diajarkan bahwa apa yang kita tanam, itu akan kita petik hasilnya. Sudah ditanamkan demikian, tapi kita menanam saja hal-hal yang tidak kita ingin petik buahnya. Ini menarik. Sudah tahu, tapi melakukan juga. Ya, misalnya sudah diajarkan makan ini berbahaya buat kesehatan, kita lakukan. Menghisap ini berbahaya bagi paru-paru, kita lakukan. Kita juga yang membuat diri kita yang menarik seperti itulah. Lanjut kemudian cerita tentang kecemasan, tentang keuangan gitu misalnya. Apa yang sebenarnya yang terjadi? Kenapa kita cemas tentang keuangan masa depan kita? Dalam ilmu tentang hierarchy of needs yang disampaikan oleh Maslow, kita tahu bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan alami. Kebutuhan pertama adalah physiologis need. Ya, physiologis need, kebutuhan makan, minum, istirahat, kemudian ada perumahan, tempat berlindung. Nah, kalau kita tidak bisa makan karena asam lambung meningkat, sementara kebutuhan dasar kita adalah fisiologis need, kita membutuhkan makanan, butuh energi, tapi asam lambung kita terganggu,
terjadilah kekacauan, kecemasan lagi. Harusnya kita butuh istirahat, tapi kecemasan membuat kita tidak bisa istirahat, kekacauan lagi terjadi. Masuk kemudian ke level kedua, yaitu level safety need. Safety need itu bisa macam-macam. Kebutuhan akan rasa aman sendiri. Sementara jelas kalau orang cemas, dia tidak merasa aman dan nyaman dengan dirinya sendiri. Belum lagi safety tentang keuangan. Jadi kalau orang tidak nyaman dengan keuangannya, apa yang terjadi? Kacau lah dia. Itu safety ini tidak terpenuhi, sosial ini tidak terpenuhi oleh karena tidak bisa tidur akibat kecemasan, makannya tidak teratur oleh karena asam lambung yang meningkat. Kemudian di safety ini keuangannya tidak bagus, kemudian tidak merasa aman dengan fisiknya sendiri, tidak merasa aman dengan masa depan, kacau. Ditambah lagi di social need, kebutuhan akan perhatian orang lain, kebutuhan akan cinta, kebutuhan belonging, itu juga kadang tidak didapatkan. Kita butuh curhat, orang lain tidak ada yang mau mendengarkan curhat kita yang itu saja. Bahkan pasangan kita sudah mulai bosan mendengarkan keluhan-keluhan kita tentang psikosomatik yang tidak bisa kita bereskan. Hubungan pecah lagi. Kemudian belum lagi esteem need. Kita sudah tidak menemukan rasa harga diri kita karena kita merasa saya tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi. Kacau lagi di level keempat, esteem need, harga diri. Yang terakhir, aktualisasi diri kita. Kita mencoba untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Ini pun tidak kita dapatkan karena dari kemarin cemas, sekarang cemas, besok juga cemas. Akhirnya seluruh kebutuhan ini tidak terpenuhi. Setelah seluruh kebutuhan ini tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Tambah cemas kita. Jadi dia menjadi lingkaran setan begitu. Sehingga apa yang harus kita bereskan lebih dulu? Tentu mulai bereskan di tahap awal. Kalau semua kita coba bereskan, ya tentu kita akan capek sendiri. Ya, kita butuh energi untuk membereskan semuanya. Sementara energi kita di bagian bawah saja belum terpenuhi karena makan belum bagus, istirahat belum bagus, sehingga kita fokus dulu di satu hal, di fisiologis kita jadi. Bagaimana supaya kita bisa makan dengan aman? Jadi bayangkan, mulai malam ini asam lambung saya normal bagi yang mengalami GERD. Mulai malam ini saya bisa makan dengan enak esok hari dan seterusnya. Jadi bayangkan kita adalah pribadi yang penuh energi. Lalu istirahat, ya banyak meditasi tentang relaksasi yang membuat kita istirahat. Malam ini saya istirahat dengan tenang. Seluruh sel-sel tubuh saya menikmati istirahat yang tenang. Jadi biarkan tenang itu artinya istirahat itu artinya bukan tidak bekerja kan. Kalau jantung istirahat ya tidak bekerja. Tapi dia bekerja dalam kondisi istirahat. Gimana maksudnya dia? Istirahat dia bekerja secara reguler. Jadi dia tidak harus mengurusi hal-hal lain di luar tugas utamanya, yaitu hanya menyalurkan darah ke seluruh tubuh kita dalam kondisi basal namanya, kondisi basic. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, setelah ini beres, baru kita pikirkan masalah keuangan kita. Keuangan itu tentu adalah sebuah hasil dari sebuah kerja, pendapatan. Gini, saya sering cerita tentang Tuhan itu apa sih? Akhirnya saya ketemu dalam buku-buku saya yang diajarkan ke saya begini. Tuhan itu adalah kecerdasan, menunjukkan kemampuan melakukan usaha, disebut energi. Energi memadat menjadi materi. Hal yang sama terjadi dalam diri kita. Kalau kita cerdas dan bisa bekerja, maka kita bisa menggunakan energi kita untuk bekerja. Sebulan kemudian dia memadat menjadi materi berupa uang. Sederhananya begitu. Dan kalau kecerdasan kita tidak kita gunakan, kepintaran kita tidak kita gunakan, karena kita diliputi oleh kecemasan dan tidak berani bekerja, tidak berani begini, maka energi kita tidak bisa kita gunakan untuk melakukan usaha. Lebih banyak energi kita pakai untuk memikirkan bagaimana bebas dari cemas, terus itu aja terus. Akhirnya apa? Apa yang mungkin memadat menjadi materi berupa uang? Kalau energi itu kita habiskan hanya untuk usaha membebaskan diri dari kecemasan itu sendiri yang membungkus kecerdasan kita. Sehingga potensi kita untuk mendapatkan materi dan uang itu menjadi kacau. Tapi kapan kita bebas dari kecemasan, maka kecerdasan kita yang bersifat berbagai pengetahuan, pengalaman kerja, itu kita gunakan untuk disalurkan sebagai energi kerja. Setelah disalurkan menjadi energi kerja, maka pasti akan memadat menjadi uang.
menjadi penghasilan. Sederhananya seperti itu. Nah, jadi kalau dengan konsep ini apa yang kita lakukan pertama? Kembali ke laptop, yaitu bebaskan diri dari rasa cemas dulu, supaya tubuh kita sendiri bebas dari molekul-molekul ingatan yang menimbulkan efek kecemasan berupa denyut jantung meningkat, keringat dingin, kemudian rasa keliengan atau lutut itu rasanya kok lemes banget karena apa? Kecemasan itu. Ya, dan perut rasanya melilit-lilit. Semua efek kecemasan itu mencegah kita makan. Lalu kalau kita tidak bisa makan, nggak bisa tidur. Dua-duanya menyebabkan kita tidak punya energi. Kalau kita tidak punya energi, apa yang dipadatkan menjadi materi? Itu masalahnya. Jadi energi materi adalah energi yang memadat. Energi dari kecerdasan kita nggak punya, energi dari makanan kita nggak beres, energi dari istirahat kita juga nggak punya karena istirahatnya terganggu. Lalu apa yang dipadatkan menjadi uang? Nah, jadi dalam konsep ini kembali kuncinya adalah mulai malam ini seluruh tubuh saya, seluruh sel-sel saya bebas dari gejala cemas. Saya menjadi pribadi yang tenang dan pemberani. Terus-menerus ucapkan hal itu sampai itu meresap ke dalam diri kita menjadi ingatan yang menyembuhkan kita kemudian. Baru kemudian dengan cara sederhana gunakan kecerdasan kita untuk kebutuhan yang lain. Misalnya apa? Yang punya toko, yang punya apapun, gunakan kecerdasan dari kekuatan pikiran sadar kita untuk melakukan afirmasi, imajinasi terhadap jumlah materi yang kita butuhkan. Misalnya kita punya toko. Lakukan aja, kalau sudah beres dari cemas maksud saya ya. Daripada mencemaskan nanti besok ada yang beli, nah ya barang saya ada yang datang tidak membayar ini. Jangan pikirkan itu. Pikirkan sesuatu yang optimistik, positivisme. Mulai besok saya akan mendapatkan pembeli yang banyak sebanyak ini. Walaupun besoknya belum terjadi, selalu bayangkan. Karena kita harus membangun sebuah harapan. Karena kalau kita tidak membangun harapan, ya apa yang akan menjadi kenyataan? Kenyataan seperti apa yang akan muncul kalau kita tidak membangun harapan? Kemarin ada yang minta tolong juga kepada saya ajarkan, pikirkan aja seperti ini. Dia berharap rumahnya bisa terjual. Akhirnya apa? Ada yang mendatangi, yang tadinya lama nggak ada yang menghubungi. Tiba-tiba ada yang menghubungi. Walaupun yang menghubungi itu sudah mau mulai deal, tapi masih ada keraguan sedikit. Tapi dia ragu lagi. Perlu nggak saya kejar untuk begini? Oh jangan, saya bilang. Biarkan semesta punya waktunya. Yang penting sudah ada ini, itu belum tentu yang pertama akan membeli. Tapi setidaknya seringkali semesta itu memberikan yang pertama sebagai pancingan untuk membangun harapan kita kembali. Yang berikutnya baru akan membuat kita benar-benar mendapatkan apa yang kita butuhkan. Gitu. Nah, jadi kalau sudah demikian ceritanya, betullah apa yang dikatakan orang banyak bahwa you are what you think. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, pikirkan sesuatu yang ingin kita dapatkan. Jangan membenci atau cemas terhadap sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, jadi kalau seperti itu, kenapa saya mengatakan begini? Karena saya juga mengalami cerita yang sama. Jadi ketika saya membutuhkan sesuatu, saya hanya membayangkan, lalu semesta itu nggak tahu dari mana datangnya. Semesta itu tiba-tiba saja membantu. Ya, ketika butuh dibantu. Tapi apakah dengan semudah itu semesta membantu? Tentu kita membutuhkan sebuah upaya. Upaya apa? Kita melakukan kebaikan-kebaikan. Nggak usah kebaikan besar. Misalnya, di jalan ketemu sampah yang harusnya dibuang di tempat sampah, ada yang buang sembarangan, bantu. Pindahkan. Ada orang mau nyebrang, kita pas bisa padu nyebrang, seberangkan. Kebaikan-kebaikan sederhana itu bagi orang mungkin tidak kelihatan artinya. Tapi bagi semesta ini, itu sesuatu yang luar biasa. Karena ketika orang nyebrang, dia butuh diseberangkan. Kita mungkin membantu hal yang sederhana. Dan ketika kita butuh uang 1 juta, mungkin kita akan dibantu juga oleh orang yang kaya raya, yang baginya uang 1 juta nggak ada artinya. Nah, kalau kita memberikan seseorang pengemis misalnya, atau seseorang yang uang 5.000, tukang parkir kita berikan 5.000. Mungkin bagi dia itu luar biasa. Biasa dapat 1.000 dikasih 5.000 atau 10.000. Tapi suatu ketika orang lain yang lebih besar akan membayar kita, bukan membayar ya, memberikan hal yang sama membuat kita bahagia,
sebahagia orang yang diberikan 10.000 tadi. Tapi mungkin kita akan bahagia dengan uang 1 juta, ada yang memberikan. Kenapa demikian? Karena kehidupan ini adalah semesta itu sendiri yang saling berkait satu sama lain. Ya, jadi kalau kita sudah bebas dari kecemasan, kita mempunyai harapan yang baik kepada kehidupan ini. Jadi kalau kita cemas kan kita berhadapan dengan sang waktu. Kita membenci masa depan, karena kita cemas tentang masa depan, kita membenci masa depan. Lalu masa depan akan membawakan kita apa-apa yang kita tidak sukai, karena kita membencinya. Gitu. Misalnya kita membenci si A. Kalau kita membenci si A, besok-besok berpapasan dengan si A, apakah si A akan tersenyum? Tidak mungkin. Namanya juga saling membenci kan. Nah, bayangkan kalau masa depan itu kita benci karena dengan kecemasan kita. Apakah masa depan akan datang membawa sukacita? Dia akan membawa penderitaan karena kita membencinya. Itu bahayanya kalau kita cemas pada masa depan. Ada sebuah pintu energi, pintu rezeki yang entah kenapa bisa tertutup sedemikian rupa ketika kita cemas pada masa depan. Nggak ngerti, saya nggak tahu kenapa. Tapi sebenarnya bisa dipahami bahwa itulah kerja sistem law of attraction dan hukum gravitasi dalam arti yang lain. Ya, jadi kalau kita ingin terbebas juga dari rasa cemas akan keuangan, cintai masa depan. Mulai dari mencintai masa kini. Banyak orang susah mencintai masa depan atau penuh harapan akan masa depan karena pada saat ini, masa depan yang datang sebagai saat ini pun dia tidak bisa terima dengan penuh keindahan batin. Jadi kalau dia bisa menerima keindahan waktu yang tiba sebagai present time, maka dia akan menyenangkan. Bayangkan, waktu saat ini disebut sebagai present time. Siapa yang membawa present time itu? The future. Future itu gambaran. Ya, gambaran kita gambaran itu ada di masa depan, future time. Dia memberikan berkah kepada kita berupa hadiah yang disebut present time. Tapi present time itu sendiri kita benci, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Akhirnya apa? Suka enggak masa depan itu memberikan kita hadiah lain sebagai present lagi? Mungkin enggak. Akhirnya masa depan tidak lagi memberikan kita hadiah di present time itu. Present tapi sesuatu yang lagi-lagi tidak menyenangkan. Diberikan ini tidak suka, diberikan itu tidak suka. Nah, tapi kuncinya sekali lagi dengan afirmasi-afirmasi itu. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya sederhananya bebas dari semua ini gara-gara itu saja. Hanya melakukannya setiap malam, nggak minum obat. Dikasih obat, waktu itu dikasih obat. Oh, akhirnya sebagai dokter saya tahu, wah ini obat ini. Berarti ya dokter yang berbeda, yang ahlinya juga mengatakan saya terjebak pada kecemasan. Oke, saya mengerti. Berarti saya tidak usah minum obat, tinggal bebaskan diri saya dari dengan anti cemas yang saya produksi dalam diri kita. Ya, jadi obat anti cemas itu diproduksi oleh orang cerdas bernama ahli obat, ahli apoteker atau segala macamnya. Dia menciptakan obat cerdas bernama anti cemas. Lah, kita sendiri kan punya kecerdasan yang bisa menciptakan anti cemas dalam diri kita. Kenapa kita tidak produksi supaya takarannya dengan tepat sendiri dan kita tidak tergantung pada obat-obat dari luar. Nah, kalau sudah demikian, bereslah semua. Satu persatu kebutuhan-kebutuhan kita akan terpenuhi ketika kita sudah bisa berbahagia pada setiap present time itu sendiri. Kalau sudah bisa seperti itu, kita akan menerima. Percaya sama saya karena saya mengalami semuanya. Hidup itu seperti mengalir, kebaikan-kebaikan itu kenapa mengalir? Karena kita juga mengalirkan hal yang sama. Ketika kita melempar batu ke atas, ke langit, yang jatuh kepada kita batu. Kalau kita melempar bunga mawar, yang jatuh kepada kita bunga mawar. Semesta itu seperti langit itu sendiri. Kalau kita lempar kecemasan, maka kecemasan akan jatuh kepada kehidupan kita. Secara sederhananya seperti itu. Ya, tapi apakah susah dilaksanakan? Ada dua orang akan menjawab, ya itu sih ngomongnya gampang, tapi prakteknya susah. Orang seperti itu tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan sejak awal, itu sih gampang ngomongnya, dilaksanakannya susah. Nah, dia sudah mengatakan dilaksanakannya susah. Dia sudah menutup pintu untuk mencapai kemudahan itu. Karena dia sudah mengatakan susah. Nah,
Dia selalu reaktif dan tidak ada optimisme. Ya, dulu saya pernah begitu, pernah. Jadi saya mengerti, oh, berarti saya kalau ini saya pelihara ya saya tetap aja akan tidak menemukan jawaban-jawaban dari apa yang saya harapkan. Lebih baik daripada saya mengatakan itu susah, lebih baik saya katakan saya pasti bisa. Kalau orang lain bisa, saya bisa. Kalau orang lain bisa sembuh, saya pasti bisa sembuh. Apa bedanya dia dengan saya? Tubuhnya dia, tubuhnya saya juga sama-sama berbahan seperti ini. Dia bisa berpikir, saya bisa berpikir. Maka dia bisa sembuh, saya pun bisa sembuh dengan pemikiran saya, terutama yang faktor kecemasan ini. Ya, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan hanya keberanian kita untuk bebas dari diri kita sendiri yang terbelenggu oleh penjara kecemasan yang kita ciptakan sendiri. Itu bayangkan perbandingannya. 2 bulan sembuhnya, 2 tahun sembuhnya 2 bulan. Lebih hebat lagi itu ada teman. Bertahun-tahun dia kena asam lambung. Itulah asam lambungnya nyeri, lambungnya nyeri, asam lambungnya meningkat. Ketika bertemu sama saya, dia bilang, ya Pak Yan, soalnya saya memang dari kecil begini. Dia sudah mengatakan itu. Saya memang dari kecil begini. Seperti sabun colek, ya Wing. Pompa air, Sanyo. Dia sudah mengklaim seperti itu. Saya dari kecil, ya begini. Gitu. Akhirnya saya katakan, oh, kenapa tidak ubah saja? Dari kecil saya begini, tapi sekarang sudah sembuh. Kenapa tidak mengatakan begitu? Akhirnya dia dengerin kata-kata saya. Begitu dia lakukan, tidak sampai sebulan sembuh. Aneh kan? Padahal dia dari kecil begitu. Dia sudah, itu pengalaman dia dari kecil. Tapi dia tetap memelihara dengan rasa nyaman. Dia mengatakan, saya dari kecil begini. Walaupun dia nggak nyaman, tapi dengan nyamannya dia mengatakan, saya dari kecil begini. Balik segera. Makanya sering saya ajarkan, ubah pertanyaan menjadi pernyataan. Ini kuncinya. Ubah pertanyaan menjadi pernyataan. Kalau misalnya kita bertanya, saya kenapa ya? Segera ubah. Saya tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Kenapa harus demikian? Karena selama kita bertanya, saya kenapa ya? Maka pertanyaan kita akan dijawab. Bisa oleh bagian diri kita yang cemas. Oh, kamu bisa begini, bla 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 bla. Coba aja search di Google. Coba aja begini, kamu akan menemukan apa yang kamu cari. Benar, ketika kita cari, kita bertemu berita-berita yang menambah kecemasan kita. Lingkaran setan berputar-putar lagi dalam diri kita. Karena kita bertanya. Sedikit saja kita bertanya, 1/5 detik, bisa kebayang nggak itu ya? Kebayang nggak itu? 1/5 detik, seluruh gejala itu datang. 1/5 detik loh. Lalu kita membutuhkan berhari-hari untuk mencoba menghilangkan pemikiran gejala-gejala cemas. Padahal begitu kita cemas, kenapa ya? Jangan-jangan baru segitu aja kita ngomong. Jangan-jangan 1/5 detik, ya kamu begini, bla bla bla. Setan dalam diri kita tuh yang penuh kegelapan tuh membakar kita, menakut-nakuti kita dari dalam. Akhirnya jantung berdetak kencang, tuk 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 tuk. Kenapa jantung berdetak kencang? Karena begitu kita cemas, begitu kita takut, apa yang terjadi? Dalam 1/5 detik tubuh kita akan bereaksi untuk membantu kita. Jadi jantung berdebar itu bukan masalah karena kita memang sakit, bukan. Karena pikiran kita mengatakan ini kayaknya ada bahaya. Kita cemas, kita bahaya. Begitu pikiran kita mengatakan bahaya, tubuh kita yang dikendalikan oleh crocodile brain atau otak reptil kita akan bereaksi 2. Fight or flight. Lawan atau lari dari masalah ini yang kita cemaskan itu. Apapun pilihannya, mau melawan musuh-musuh kita yang kita cemaskan itu, mau lari dari kenyataan itu, maka dua-duanya akan butuh energi. Lalu reaksi tubuh kita membela kita apa? Oke, pikiran kita membutuhkan energi untuk melawan hal-hal yang dia cemaskan. Ayo jantung, kamu berdenyut dengan kencang supaya aliran darah meningkat. Persis seperti kalau kita mau melaju naik mobil, kita panaskan mobil dulu. Maka jantung akan berdetak kencang untuk mengalirkan energi agar seluruh tubuh kita siap untuk fight or flight, siap untuk melawan atau melarikan diri dari apa yang kita cemaskan. Dan apa yang terjadi? Begitu jantung kita bereaksi membela kita dengan berdetak kencang, pikiran kita malah balik lagi.
jantung saya kenapa ya? Duk, 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 duk. Jangan-jangan saya kena serangan jantung. Mikirnya ke sana lagi. Tadinya dibela sama jantung, malah pikiran kita merasa jantung kita bermasalah. Nah, kacau lagi kan? Nah, gini saya cerita di dalam. Begitu jantung kita berdetak dengan kencang untuk mengalirkan darah, untuk mempersiapkan tubuh kita, membantu pikiran kita lari atau melawan. Detak jantung yang meningkat membawa aliran darah kencang ke paru-paru, akan direspon oleh paru-paru. Sel-sel paru-paru kan cerdas semua. Dia mengatakan begini, wah, berarti aliran darah sedang kencang-kencangnya ke paru-paru, maka kita membutuhkan oksigen yang banyak. Ayo paru-paru, ayo diafragma, ayo otot dada, tarik nafas sepanjang mungkin, sedalam mungkin. Lalu kita menarik begini. Dibantu sama paru-paru yang menarik nafas panjang dalam-dalam untuk menyerap oksigen banyak. Pikiran kita mengatakan begini, loh, saya kok merasa sesak ya? Kacau. Jantung yang membantu, paru-paru yang membantu jantung, malah dikacaukan lagi oleh pikiran kita. Sampai sini kebayang ya? Nah, lalu apa? Paru-paru meningkat napasnya, jantung meningkat detak jantungnya, lalu pikiran kita mengatakan, aduh, ada apa ya? Mulai kita tambah cemas lagi, akhirnya kita merasa energi nggak cukup, tangan gemeter, kaki gemeter. Nah, lambung merespon, loh, itu tangan otot dan otot-otot lain kenapa gemetar ya? Jangan-jangan ada masalah nih pada sel-sel otot, dia kekurangan energi. Berarti harus makan lagi nih. Berarti oke, kita akan segera makan. Siapkan dirimu, dia ngomong sama sel-sel di lambung. Siapkan dirimu, tingkatkan asam lambung. Kita akan segera makan, kita akan punya segera makanannya, supaya nanti energi cepat terbentuk. Meningkatlah asam lambung. Meningkat asam lambung. Perih, nggak diisi makanan. Tambah cemas lagi kita di situ. Akhirnya kekacauan terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Lambung sudah meningkatkan asam lambung, tangan sudah gemetar, tapi energi kok nggak ada. Wah, berarti ini harus shutdown nih. Kita harus shutdown nih. Nggak bisa. Daripada kita sendiri malah kekurangan energi, begitu kata otak. Karena apa? Lambung sudah otot gemetaran, lambung meningkat asam lambung, tapi kita nggak makan, maka apa? Jangan-jangan nanti kita pun tidak mendapatkan glukosa dan oksigen. Oke, shutdown. Mulailah gejala-gejala shutdown terjadi pada tubuh kita. Mulai kita kelihatan kayak mau pingsan. Akhirnya apa yang terjadi? Pikiran kita beda dengan otak ya. Otak dan respon pikiran berbeda. Otak itu merespon kebutuhannya secara fisik, butuh oksigen, butuh glukosa. Pikiran merespon lain lagi. Ini saya kelihatan kenapa nih? Kacau lagi kita. Jadi tubuh kita membela pikiran kita malah nggak percaya diri sama tubuhnya. Kacau kita. Itu yang terjadi ketika kita mengalami kecemasan itu. Akhirnya berputar-putarlah urusan kecemasan dan gangguan fisik kita. Maka semakin banyaklah gejala-gejala yang muncul akibat kecemasan kita. Dan akhirnya kita tenggelam dalam penjara kecemasan yang kita ciptakan sendiri. Akhirnya apa? Tambah susah sembuhnya. Tapi kapan kita berani menjadikan pikiran kita sebagai presiden yang mampu mengendalikan segala gangguan virus-virus ya. Kalau di dunia ini setiap presiden berusaha mengendalikan pandemi virus COVID di dalam diri kita. Kita harus berani mengendalikan pandemi virus akal budi, virus kecemasan dalam diri kita. Sekarang masalahnya, tidak usahlah pikiran presiden Indonesia, tidak usah pikiran presiden dunia, PBB dan sebagainya. Cukup pikirkan diri kita sebagai presiden dari 40 triliun rakyat dalam tubuh kita ini yang sedang terpapar oleh pandemi virus kecemasan. Mampu tidak kita kendalikan? Kalau kita mampu mengendalikan itu, beres, nah kita dapat ketenangan, urusan ekonomi nanti beres. Gitu. Tapi selama kita masih terpapar oleh pandemi ini, apa yang terjadi? Terisolasilah kita, sama seperti di negara-negara, ketika negara kita kena pandemi, orang-orang diisolasi. Dan ketika kita cemas, apa yang terjadi? Kita pun mengisolasi diri. Takut ke tempat umum, nanti takutnya saya jatuh, pingsan di sana, semua orang mau menelanjangi saya, mau melakukan sesuatu pada saya, ketakutan. Yang biasanya ke pasar nggak berani ke pasar, yang biasanya ke mall nggak berani ke mall, yang biasanya kerja takut ada apa-apa di jalanan. Akhirnya kita isolasi diri.
takut ketemu orang, karena nanti ketemu orang ditanyain, kamu kenapa kok pucat? Tambah cemas lagi. Akhirnya kita ya isolasi mandiri. Isolasi mandiri supaya bukan karena sakit, tapi karena kena pandemi virus kecemasan dalam diri kita. Seperti itulah keadaannya. Ya. Cara sembuhnya apa? Sudah saya sampaikan. Kira-kira seperti itu. Nanti kita kupas lebih dalam kalau ada diskusi. Ya kan seperti itu, Mas Erik. Keren banget dokter ini ngasih penjelasannya bener-bener mantap gitu, jelas. Keren guys. Kalau ada yang nanya silakan diketik ya guys ya, pertanyaannya apa nanti biar aku sampein.